Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai 1918 juga dikenal sebagai Perang Besar. Perang ini merupakan konflik berskala global yang menghancurkan dan mengubah lanskap politik, sosial, dan ekonomi dunia secara fundamental. Lebih dari 15 juta orang tewas, puluhan juta lainnya terluka, dan dunia mengalami kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Video kali ini akan melakukan penelusuran yang mendalam terhadap akar penyebab perang, jalannya peperangan yang kompleks, dampaknya yang luas dan bertahan lama, serta pelajaran penting yang dapat dipetik untuk mencegah tragedi serupa di masa depan. Selanjutnya, penyebab terjadinya Perang Dunia I. Meskipun pembunuhan Archduke Franz Ferdinand di Sarajevo pada 28 Juni 1914 menjadi pemicu terjadinya Perang Dunia I, perang ini sebenarnya merupakan hasil dari berbagai ketegangan dan ketidakstabilan yang telah terakumulasi selama beberapa tahun. Berikut adalah faktor-faktor penyebab yang saling terkait. Yang pertama, nasionalisme yang agresif. Kebangkitan nasionalisme di Eropa memperburuk persaingan antar negara. Di Balkan, nasionalisme Slavia menantang kekuasaan Austria-Hungaria, sementara Jerman dan Italia berusaha memperluas wilayah mereka. Sentimen superioritas dan xenofobia sering menyertai nasionalisme ini. Kemudian yang kedua, imperialisme dan persaingan kolonial. Perebutan wilayah jajahan di Afrika dan Asia menciptakan persaingan antar kekuatan besar Eropa, terutama Inggris dan Jerman. Persaingan ini tidak hanya berkaitan dengan sumber daya, tapi juga dengan prestise dan pengaruh global. Kemudian yang ketiga, ada militerisme dan perlombaan senjata. Keyakinan bahwa kekuatan militer adalah alat utama dalam kebijakan luar negeri menjadi dominan. Perlombaan senjata, terutama antara Jerman dan Inggris, menciptakan suasana ketakutan dan ketidakpercayaan. Negara-negara memperkuat angkatan bersenjata mereka secara signifikan. Kemudian yang keempat ada sistem persekutuan yang kaku. Aliansi yang rumit seperti Triple NTT, seperti Inggris, Prancis, Rusia, dan Triple Aliansi Jerman, Austria, Hungaria, Italia, membuat konflik lokal bisa dengan mudah meluas menjadi perang besar. Komitmen untuk saling mendukung menghilangkan insentif untuk mencari solusi damai. Kemudian yang kelima, diplomasi yang gagal. Kegagalan diplomasi dalam menangani krisis di Balkan, terutama setelah pembunuhan Ferdinand, mempercepat konflik. Austria-Hungaria didukung Jerman, mengambil tindakan keras terhadap Serbia. Sementara Rusia, sebagai pelindung Serbia, memobilisasi pasukannya. Ultimatum dan respon yang keliru semakin memperburuk situasi menuju perang total. Keseluruhan faktor ini menunjukkan bahwa Perang Dunia ini bukan hanya akibat dari satu peristiwa, tapi merupakan hasil dari dinamika yang kompleks dan saling. Jalannya Perang Dunia I. Perang Dunia I ditandai oleh skala dan kekejaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perang ini diawali dengan Perang Paris di Front Barat. Perang Paris di Front Barat yang membentang dari Laut Utara hingga Swiss menjadi simbol kekejaman perang, kebuntuan yang berlarut-larut, serangan frontal yang berdarah, dan kondisi hidup yang mengerikan di Paris mengakibatkan jutaan korban jiwa. Setelah itu, adanya perang bergerak di Front Timur. Front Timur yang melibatkan Rusia dan Jerman lebih gesit dan lebih luas daripada Front Barat. Pertempuran besar-besaran terjadi dengan pergantian wilayah yang signifikan, namun kekejaman dan penderitaan di Front Timur juga sangat besar. Lalu teknologi perang yang mengerikan. Pada Perang Dunia I menyaksikan penggunaan teknologi baru yang mengerikan seperti senapan, mesin, gas beracun, pesawat terbang, dan kapal selam. Teknologi ini meningkatkan skala kematian dan kerusakan secara dramatis. Perang bawah laut tak terbatas oleh Jerman, misalnya, hampir menyeret Amerika Serikat ke dalam perang. Lalu ada Perang Dunia I melibatkan seluruh sumber daya negara, termasuk ekonomi,
industri, dan populasi sipil. Pemerintah menerapkan kontrol ekonomi yang ketat. Propaganda digunakan secara luas untuk memobilisasi dukungan publik, dan perempuan memainkan peran yang semakin penting dalam industri dan ekonomi. Perang Dunia I juga bukan hanya di Eropa, melainkan koloni-koloni di Afrika dan Asia juga mengadakan pertempuran. Selanjutnya, dampak dari adanya Perang Dunia I. Perang Dunia I memiliki sejumlah dampak yang mendalam dan bertahan lama, antara lain yang pertama, korban jiwa dan kerusakan. Perang ini menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, serta meninggalkan dampak psikologis bagi generasi berikutnya. Kemudian yang kedua ada keruntuhan kekaisaran. Beberapa kekaisaran besar seperti Austria-Hungaria, Ottoman, dan Rusia runtuh akibat perang ini, yang mengubah peta politik Eropa dan dunia secara drastis. Yang ketiga, negara-negara baru. Dari kehancuran kekaisaran tersebut, muncul negara-negara baru dengan batas-batas yang seringkali tidak stabil, yang menimbulkan konflik etnis yang berkepanjangan. Kemudian yang keempat ada Perjanjian Versailles. Perjanjian yang mengakhiri perang ini memberlakukan sanksi berat pada Jerman yang menimbulkan kemarahan dan kebencian, berkontribusi pada terjadinya Perang Dunia II. Kemudian yang kelima ada Revolusi Rusia. Perang ini melemahkan rezim Tsar di Rusia yang kemudian runtuh pada 1917, menghasilkan Uni Soviet dan menjadi kekuatan komunis besar di dunia. Kemudian yang keenam, krisis ekonomi global. Perang Dunia I juga menyebabkan krisis ekonomi yang meluas, memperburuk ketidakstabilan politik dan sosial di berbagai negara. Yang ketujuh, perubahan sosial dan budaya. Perang ini mengubah peran perempuan dalam masyarakat dan memicu perubahan dalam seni sastra dan filsafat, meninggalkan warisan trauma yang mendalam. Secara keseluruhan, dampak Perang Dunia I tidak hanya terbatas pada perubahan peta, tapi juga menciptakan perubahan besar dalam struktur politik, sosial, dan ekonomi dunia. Pelajaran yang penting yang dapat kita ambil dari Perang Dunia I. Perang Dunia I memberikan pelajaran penting tentang bahaya nasionalisme yang tidak terkendali, militarisme, dan kegagalan diplomasi. Ia juga menyoroti pentingnya kerjasama internasional, penyelesaian konflik secara damai, dan pembangunan lembaga-lembaga internasional yang efektif untuk mencegah perang. Kesimpulannya adalah Perang Dunia I adalah konflik global yang disebabkan oleh kombinasi nasionalisme, imperialisme, militerisme, sistem persekutuan yang kaku, dan kegagalan diplomasi. Perang ini mengakibatkan jutaan korban jiwa, keruntuhan beberapa kekaisaran, pembentukan negara-negara baru, dan perubahan besar dalam peta politik dunia. Dampaknya yang luas termasuk krisis ekonomi dan perubahan sosial masih terasa hingga saat ini, dan menjadi pelajaran penting tentang bahayanya konflik berskala besar dan pentingnya kerjasama internasional untuk mencegah perang di masa depan.